Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan hari ini Anda semua sehat selalu. Dan pada pagi ini ya, kita akan bahas tentang salah satu kemudahan yang bisa dilakukan terhadap proses bisnis ya, yang ada di suatu perusahaan atau organisasi menggunakan e-bisnis ini. Nah, mungkin untuk mudahnya saya langsung share screen. Bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Nah, jadi salah satu pengaruh ya bisnis terhadap proses bisnis itu ada yang kita kenal sebagai EDI ya, Electronic Data Interchange. Nah, pada dasarnya ini adalah sebuah protokol standar ya yang digunakan udah lama ini. Sejak tahun 1970. Nah, ini nanti digunakan untuk secara elektronik ya melakukan transfer data dan informasi antar organisasi ya, serta dalam berbagai proses bisnis. Nah, kalau secara konvensional ya, kita bisa lihat bahwa ketika ada dua organisasi misalkan itu saling bertukar data dan informasi, nah itu mereka baru menggunakan biasanya kertas ya. Nah, jadi dia buat surat, misalkan order pembelian misalkan. Nah, dia kirim surat apa saja yang ingin dia beli. Nah, kemudian nanti ketika surat itu diterima oleh ordernya tadi, nah kemudian nanti dia balas ya apakah barangnya tersedia misalkan atau tidak. Nah, kalau misalkan tersedia, nah dia buat surat misalkan penawarannya berapa harga yang misalkan diberikan kepada yang ingin membeli barang tadi. Nah, jadi pertukaran informasi ini biasanya menggunakan kertas ya atau surat. Nah, itu model konvensional. Nah, tentu semakin banyak ya permintaan yang ingin diberikan kepada organisasi lain itu, nah tentu ini akan menimbulkan masalah baru ya. Nah, orang ingin bagaimana sebenarnya ketika dia order sebuah pembelian misalkan ya. Nah, dia ingin proses itu cepat. Jadi pengiriman ordernya cepat, kemudian nanti balasannya pun cepat ya. Nah, sehingga orang berpikiran bagaimana supaya pertukaran data dan informasi itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, inilah yang kita sebut ya sebagai electronic data interchange ini yang memberikan kemudahan ya antar organisasi itu dalam berbagi
atau dalam mentransfer informasi dan data itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Nah, sehingga EDI ini dengan munculnya pertama kali pada tahun 1970 itu sampai sekarang, nah ini memberikan setidaknya dua kemudahan ini, ya, meningkatkan tingkat akurasi, ya. Nah, kenapa? Karena dengan adanya pertukaran data secara elektronik ini, nah tentu standar yang dipakai tetap sama selamanya kan. Nah, kemudian data yang dikirimkan itu memang harus sesuai format dan standar yang sudah ada. Tidak akan pernah melenceng. Nah, berbeda kalau proses itu dilakukan secara manual. Nah, tentu banyak apa namanya itu tata pertimbangan namanya, atau ketika berganti pimpinan, berganti pula format yang diinginkannya gitu ya. Nah, itu model-model surat permintaannya pun akan berbeda-beda. Nah, tapi dengan secara elektronik ini, nah ketika belum ada permintaan misalkan format data yang harus diberikan di sana, nah maka akan selamanya standar itu akan tetap sama ya sepanjang waktu. Nah, kemudian akurasi yang lain tentu dalam hal error ya. Nah, tentu dengan secara elektronik, nah ini tingkat error yang diakibatkan itu akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau proses itu dilakukan secara manual. Nah, kemudian yang kedua pasti akan mengurangi biaya ya. Nah, Anda bisa lihat kalau misalkan ketika purchase order itu dilakukan misalkan secara manual, nah tentu ada biaya dalam pengiriman dokumen, kan gitu kan. Nah, kalau dokumennya hanya satu, ya tentu murah ya biaya kirimnya. Tapi ketika misalkan setiap hari dokumen yang dikirimkan oleh organisasi itu udah ratusan atau ribuan, nah tentu akan memerlukan biaya yang besar ya. Nah, dengan adanya internet ya, adanya internet sekarang itu, nah itu biaya untuk pertukaran data atau dokumen itu, nah ini kan jauh bisa kita eliminir. Nah, makanya di sini dikatakan dengan adanya EDI ini, nah itu bisa mengurangi biaya yang diakibatkan dalam transfer informasi antar organisasi tadi. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk chart ya, dalam bentuk diagram lah ya. Nah, jadi EDI ini sebenarnya dia memberikan suatu, bisa kita katakan suatu interface lah ya. Bagaimana sebuah perusahaan ini ya, misalkan di sini dia menggunakan sistem informasi akuntansi misalkan. Ini sistem informasi akuntansi ya, bukan sistem informasi akademis. Jadi Anda berpikir itu sistem informasi akademis pula. Nah, itu adalah sistem informasi akuntansi. Nah, jadi ketika perusahaan ini misalkan ingin melakukan pesanan pembelian dengan suppliernya. Nah, di sini ada interface yang bisa ya diberikan antara dua organisasi ini. Nah, antara perusahaan dengan supplier. Nah, sehingga apa proses pesanan pembelian ini itu bisa dilakukan secara elektronik. Jadi perusahaan itu dari sistem informasi akuntansinya itu tinggal pilih perusahaan yang ingin dia
ajukan pembelian itu ya. Nah, kemudian dia pilih barang apa yang ingin dibeli. Nah, kemudian dia klik order misalkan di situ. Nah, nanti pesanan yang dibuat oleh perusahaan ini ya. Nah, itu bisa langsung dari aplikasi yang ada di supplier ini, itu dia bisa tahu, oh ada order pembelian dari perusahaan X ini misalkan. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini bahwa tidak ada transfer dokumen secara fisik di sini. Nah, artinya apa? Secara menggunakan kertas itu tidak ada lagi. Semuanya dilakukan dengan elektronik. Nah, begitu juga ketika misalkan pelanggan ini memesan barang yang misalkan dihasilkan oleh perusahaan ini misalkan. Nah, misalkan dia adalah perusahaan yang menjual barang, katakan demikian. Nah, maka pelanggan dalam order itu juga menggunakan aplikasi yang terhubung langsung dengan perusahaan ini. Nah, sehingga apa? Ketika Anda sebagai pelanggan ingin melakukan pemesanan, nah Anda tidak perlu buat atau isi surat yang namanya misalkan apa namanya itu form pemesanan barang misalkan. Nah, Anda tidak perlu isi ya pakai pena, Anda tulis pakai pena, kemudian nanti kirim ke perusahaan itu. Nah, tetapi cukup dari aplikasi yang ada, proses pemesanan barang itu bisa dilakukan dengan mudah ya, efisien dan akurat ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini kalau Anda masih pakai kertas ya dalam melakukan pemesanan barang, nah bisa saja Anda salah tulis. Nah, entahkah kode barangnya ya atau nama barangnya. Atau tulisan Anda nggak jelas. Nah, maka kalau itu terjadi tentu akurasi pemesanan Anda berkurang dia. Ya, tidak bagus akurasinya. Nah, tapi dengan adanya EDI ini yang dilakukan secara elektronik ya, pemesanan itu. Nah, tentu kode barang yang tidak jelas ya, kemudian nama barang yang tulisannya tidak bisa dibaca misalkan, nah itu ini tidak akan ada terjadi lagi. Nah, sehingga tingkat akurasi itu menjadi lebih tinggi. Nah, nah ini untuk contoh apa namanya sebuah perusahaan. Nah, kalau kita ambil misalkan ini kita ganti misalkan sebuah apa namanya tuh perguruan tinggi katakan ya, perguruan tinggi, katakan Universitas Riau di sini. Nah, kira-kira menurut Anda ini EDI ini digunakan dengan organisasi apa yang lain misalkan? Dan bisa kasih jawaban enggak? Ada? Misalkan dalam hal apa? Antara Universitas Riau ini melakukan transaksi lah. Kira-kira dengan apa? Atau dengan siapa? Ya, contohnya apa? Dulu Anda waktu ada nggak di antara Anda ini yang dulu lulusnya PBUD atau tes mandiri, ada nggak? Dari Anda yang sekian orang ini, 68 orang ini. Ada nggak dulu yang lulusnya lewat jalur PBUD atau jalur mandiri, ada nggak? Dah? Nggak ada.
Semuanya SNMPTN atau SBMPTN ya? Ada, Pak. Coba Dita. Dita dulu jalur apa, Dita? PBUD, Pak. PBUD. Nah, ketika Anda masuk dari jalur PBUD, nah itu kan sekolah Anda itu kan harus input apa dulu? Terus input apa? Nilai rapor kan? Iya, Pak. Seingat saya nilai rapor terdahulu sama data saya. Rapor. Nah, berarti di situ ada hubungan antara Universitas Riau dengan Sekolah. sekolah, ya kan? Nah, kemudian ketika Anda udah jadi mahasiswa, berarti di sini ada calon mahasiswa, external entity-nya ya, entitas luarnya. Kemudian ketika Anda udah jadi mahasiswa, gimana? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ada permintaan enggak yang Anda lakukan dengan Universitas Riau? Ada enggak sesuatu yang Anda inputkan lagi? Kalau tadi nilai rapor, kalau setelah jadi mahasiswa, apa? Ada yang Anda inputkan lagi enggak? Enggak ada ya? Biodata saya sendiri. Biodata, waktu kapan itu? Daftar ulang. Nah, waktu daftar ulang. Oke. Nah, terus ketika nanti Anda sudah ujian kompre atau sebelum ujian kompre lah kalau enggak salah. Nah, itu harus input misalkan apa judul skripsi, penelitian skripsi yang Anda lakukan ya. Nah, kemudian apa lagi ya yang lain yang Anda input biasanya. Nah, itu adalah contoh external entity antara Universitas Riau dengan calon mahasiswa dan mahasiswa ya. Nah, tetapi ini bukan contoh untuk kasus ini. Nah, kenapa tidak ada di situ kita menggunakan electronic data interchange ya. Nah, karena Anda langsung menggunakan sebenarnya aplikasi yang di sini. Ya kan? Nah, tapi Anda kan tidak punya aplikasi yang di pihak Anda sendiri. Nah, contoh penggunaan EDI antara Universitas Riau misalkan itu adalah dengan bank, dengan salah satu bank di mana Anda melakukan pembayaran SPP atau UKT. Nah, itu menggunakan EDI. Jadi ini Universitas Riau, ini misalkan Anda bayar di bank apa biasanya? UKT itu bayar di bank apa? BNI, Pak. Nah, BNI. Nah, jadi di sini BNI. Nah, dengan adanya electronic data interchange ini, jadi ketika Anda melakukan pembayaran di BNI ini, ya, apakah lewat kasir ataukah dari ATM, ya. Nah, maka ketika Anda sudah lunas pembayarannya, maka di sistem informasi yang ada di Universitas Riau ini, nah itu status pembayaran UKT Anda di sini udah lunas langsung. Nah, padahal sebenarnya kan lunasnya itu adalah di sistem di BNI-nya. Nah, tapi dengan adanya EDI ini, status Anda di sini bisa terbaca langsung juga lunas untuk pembayaran UKT-nya. Nah, jadi ini cukup mudah ya dengan adanya data interchange ini. Nah, kalau tanpa ini dulu sebelum ini terjadi ya, maka
ketika kita bayar apa namanya ini, lakukan pembayaran SPP atau UKT di BNI ini, nah itu Anda akan diberikan slip pembayaran itu. Nah, ingat kan kalau Anda transfer biasanya kan ada slip dari bank itu. Nah, bukti-buktinya lah, bukti bahwa kita sudah store uang gitu. Nah, nanti bukti ini, bukti fisik ini, nah inilah nanti yang dibawa ke bagian akademis Universitas Riau, ya. Nah, nanti bagian akademis di sini, nah dia cek mana bukti pembayarannya. Oh ini Pak. Nah, dari bukti itulah nanti bagian akademis yakin bahwa Anda sudah melakukan pembayaran karena udah ada slip pembayarannya. Nah, itu dulu ketika electronic data interchange ini belum ada. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini kemudahannya. Anda cukup bayar di bank, kemudian otomatis nanti status pembayaran UKT Anda itu udah lunas di sistem Universitas Riau-nya. Nah, sehingga Anda bisa langsung biasanya isi apa itu? Jika udah bayar UKT, bisa langsung isi KRS. KRS. Nah, jadi Anda tidak perlu datang lagi ke kampus, bawa serahkan bukti pembayaran atau slip pembayarannya, kemudian baru isi KRS. Tidak perlu. Anda cukup di kampung, cari bank terdekat, kemudian langsung bisa isi KRS. Nah, itu contoh electronic data interchange yang terjadi ya antara Universitas Riau dengan BNI tadi ya contoh kita. Nah, jadi beberapa kelebihan dari EDI ini ya. Nah, ini bisa Anda lihat dari slide ini. Yang pertama menghemat biaya. Nah, penghematan ini didapatkan karena dengan EDI ya, perusahaan atau organisasi tidak memerlukan biaya kertas lagi. Nah, Anda harus ingat ya bahwa semakin banyak kita menggunakan kertas, artinya apa? Semakin banyak pohon yang harus ditebang. Nah, semakin banyak pohon yang harus ditebang, artinya semakin banyak hutan ya, walaupun hutan industri ya, yang punah ya. Nah, sehingga ini akan mengganggu kelestarian alam ya. Nah, kita berusaha bagaimana, apalagi dengan kemarin baru memperingati Hari Bumi ya. Nah, kita bagaimana menjaga supaya alam ini, lingkungan ini itu tetap hijau ya. Nah, jadi kalau satu orang misalkan pakai satu lembar kertas saja, mahasiswa Undri itu ya. Jadi mahasiswa Undri itu hanya pakai satu lembar kertas, dan mahasiswa Undri itu ada 35.000 orang. Nah, berarti sudah menggunakan kertas sebanyak 35.000 lembar. Nah, 35.000 lembar ini kira-kira berapa rim itu? Satu rim berapa lembar? Satu rim kertas itu berapa lembar biasanya? 500, Pak. 500. Nah, berarti 35.000 Anda bagi 500, dapatlah sekian rim yang harus dipakai. Ya. Nah, jadi banyak. Itu baru satu orang satu lembar. Nah, biasanya kalau segala transaksi itu masih manual, nah itu lebih dari satu lembar kertasnya. Nah, kenapa? Karena biasanya selain form isian, itu biasanya dibarengi dengan ada petunjuk pengisian, nah itu kan. Nah, kemudian nanti formnya itu biasanya lebih dari satu lagi.
Bisa saja satu orang untuk daftar aja dia harus pakai 10 lembar kertas. Ya, untuk daftar jadi mahasiswa aja lah kalian. Nah, berapa lembar kertas yang harus Anda pakai? Ya, harus lampirkan fotokopi ini, fotokopi itu gitu ya. Nah, itu selain biaya juga kita harus pertimbangkan berapa banyak pohon yang harus Anda tebang. Nah, kemudian penghematan juga terjadi dalam biaya untuk penyimpanan dokumen, ya, penyimpanan dokumen. Nah, kenapa? Karena kalau kita punya dokumen yang rahasia, ya, yang penting menurut kita. Nah, ini kan perlu kita simpan ini. Nah, penyimpanan dokumen itu perlu biaya. Setidaknya Anda perlu tempat untuk menyimpan yang aman, kan gitu. Nah, itu perlu biaya. Kemudian kalau di perusahaan dia perlu orang yang menjaga dokumen itu. Dia perlu bayar security-nya, ya. Nah, untuk menjaga dokumen-dokumen tersebut. Nah, kemudian juga terjadi penghematan dalam hal biaya pengiriman yang tadi udah kita bahas, ya. Nah, jadi penghematan itu terjadi dalam 3 hal ini minimal, ya. Nah, untuk biaya kertas, penyimpanan, kemudian pengiriman. Nah, kemudian kelebihan kedua itu dalam hal kecepatan, ya, kecepatan. Nah, kalau Anda masih menggunakan bayar UKT secara manual yang kita ceritakan tadi, nah kalau Anda bayarnya di kampung, di bank yang ada di kampung, dan Anda harus datang ke Undri, nah berarti kalau Anda tinggal di Rengat saja misalkan, nah Anda setidaknya perlu waktu sehari untuk bisa melakukan daftar ulang setiap semester itu. Bayar di bank di sana, kemudian datang ke sini untuk menyerahkan slip pembayaran atau bukti pembayaran tadi. Nah, tentu kecepatannya lambat, ya, dibandingkan dengan yang menggunakan EDI tadi. Nah, di sini dikatakan lead time pengiriman dokumen kurang dari 1 menit. Ya pasti, ya. Ketika kita sudah melakukannya secara elektronik, nah malahan dalam hitungan milisecond malah, nah itu sudah selesai proses pengirimannya. Nah, kemudian dalam hal keakuratan, ya. Nah, ini sudah kita bicarakan juga tadi, akurat. Kita ingin yang kita kirim itu benar dan errornya kalau bisa 0, gitu. Nah, kemudian kelebihan dalam hal keamanan, ya, keamanan. Nah, dengan adanya DI di sini dia udah biasanya menggunakan metode-metode enkripsi, ya, yang cukup handal sehingga dokumen-dokumen tadi itu tidak bisa dipalsukan. Nah, walaupun ada celah, ya pasti ada lah, ya. Sama kayak kita tinggal di rumah, nah kita buat kuncinya banyak, ya, supaya orang lain tidak masuk. Nah, tapi biasanya maling itu kan lebih di depan kita pemikirannya. Ya, kita buat gembok banyak di pintu masuk itu. Nah, malingnya malah masuk dari plafon. Nah, jadi pasti ada celah, ya. Jadi makanya keamanan itu enggak pernah dibilang orang mutlak, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana nih tingkat keamanan sistem Anda? Oh, ini 100% aman. Wah, itu Anda namanya takabur, ya. Tidak ada sistem itu yang aman 100%, enggak ada, ya. Karena nanti ketika orang ingin membobol sistem Anda,
Nah, itu akan dilakukan dengan banyak cara yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan oleh kita, ya. Nah, makanya keamanan itu lebih bersifat relatif, ya, relatif dia. Baik terhadap waktu, ya, mungkin Anda aman saat ini tapi besok belum tentu aman, ya. Karena teknologi itu perubahannya sangat cepat dan sangat dahsyat, ya. Nah, jadi jangan kalau ditanya seberapa persen nih tingkat keamanan sistem yang Anda buat nih. Nah, jangan pernah mengatakan, wah ini saya jamin Pak 100% aman. Nah, itu namanya takabur. Nah, nanti orang berbondong-bondong untuk hack sistem Anda malah. Nah, ini takabur nih anak nih katanya kan. Anda akan diserang dari banyak sisi nanti. Ya, jadi keamanan itu lebih bersifat relatif. Nah, kemudian kelebihan dalam hal integrasi, ya. Nah, integrasi ini kan inilah yang kita harapkan ya sebenarnya ketika kita punya lebih dari satu sistem, ya. Bagaimana perubahan di suatu sistem itu juga bisa langsung terjadi pada data-data yang ada di sistem-sistem yang lain. Nah, contohnya apa? Ketika nama Anda misalkan salah entry ya atau salah input waktu registrasi ulang dulu di awal-awal mahasiswa ya, misalkan salah ketik nama Anda misalkan Muhammad, Anda buat Muhammad jadi M-nya tinggal satu, harusnya Muhammad double M di tengah. Nah, Anda ketik hanya Muhammad. Nah, ini kan salah. Kalau ini tidak Anda perbaiki, nanti ijazah Anda bisa salah, transkrip Anda bisa salah. Tidak sama dengan ijazah di SMA. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, sehingga Anda misalkan melakukan perubahan di portal itu, ya, portal akademis itu. Nah, Anda misalkan datang ke Puskom, Anda sampaikan bahwa nama Anda salah, kemudian Anda ingin merubah atau mengganti yang tertera di sistem itu. Nah, oke, misalkan Anda disetujui nih perubahannya, dibuat double M jadinya dari Muhammad tadi menjadi Muhammad. Nah, ketika perubahan itu dilakukan di portal Undri itu, nah maka otomatis nanti data yang tampil di BNI tadi ya ketika Anda bayar UKT itu juga sudah berubah dari Muhammad menjadi Muhammad. Nah, ini namanya bahwa antara sistem di Undri dengan di BNI tadi itu sudah terintegrasi deh. Jadi perubahan di satu sisi otomatis sudah berubah langsung di sisi yang lainnya. Nah, inilah yang diharapkan. Nah, masalah yang sering terjadi ketika di suatu organisasi itu ya, itu banyak menggunakan aplikasi ya, atau banyak menggunakan sistem informasi. Nah, terjadi kecenderungan biasanya sistemnya itu tidak terintegrasi. Kenapa? Karena yang buat sistemnya itu orangnya beda-beda. Ya. Nah, dan antara satu dengan yang lain tidak terhubung deh. Nah, ini kita katakan sistem yang seperti ini tidak terintegrasi. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik. Ya. Nah, kita mengharapkan di suatu organisasi itu, ya, walaupun sistemnya katakan puluhan atau bahkan ratusan, ya, sistem informasinya, ketika perubahan di satu data, ya, misalkan data mahasiswa, maka sistem-sistem lain yang menggunakan data mahasiswa itu dia sudah menggunakan data-data yang sudah diperbaharui tadi. Jadi yang dipakainya itu adalah data yang terakhir. Nah, ini baru namanya terintegrasi.
Nah, ini tantangan ini bagi Anda nanti kalau Anda bekerja di suatu organisasi, ya, Anda ditempatkan misalkan di bidang IT ya. Nah, Anda nanti bisa lihat sendiri nanti. Wah, kenapa nih? Kok sistem ini dengan sistem informasi sana beda-beda datanya? Nah, itu akan banyak Anda jumpai nanti. Nah, kalau Anda jumpai seperti itu, artinya apa? Tidak ada integrasi sistem di organisasi itu. Nah, jadi tantangan bagi Anda nanti bagaimana Anda bisa mengusulkan kepada atasan Anda, pada organisasi Anda, supaya sistem informasi tadi itu bisa saling terintegrasi. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Udah? Kalau ada pertanyaan, silakan. Udah? Nah, ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, di samping beberapa kelebihan tadi ya, tentu ada kekurangannya juga ya. Ada kelemahannya ya dari penggunaan elektronik data interchange itu. Nah, yang pertama dalam hal kendala teknis ya. Nah, kendala teknis ini nanti berhubungan dengan transfer data lewat komputer ya. Nah, tentu kalau ini dilakukan mau tidak mau kan Anda harus punya komputer. Nah, organisasi itu harus punya komputer. Nah, enggak bisa pakai telepati dia. Nah, kalau di film-film zaman dulu tuh kan gitu. Dia transfer datanya cukup dengan pejamkan mata, ya kan? Nah, kemudian dia bisa sampaikan informasi itu ke lawan bicaranya. Nah, itu di film, ya. Nah, kalau di dunia nyata ini enggak ada itu. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda mau pakai EDI, Anda harus punya komputer, ya. Nah, kemudian Anda harus punya fasilitas telekomunikasinya, ya. Nah, ini udah lama nih. Kalau telepon nih, kalau dulu orang mau koneksi internet itu kan dipakai modem ini. Makanya dia perlu fasilitas telepon ini. Ya, kalau sekarang kan enggak. Ya. Nah, kalau organisasi itu biasanya dia sudah menggunakan internet yang bukan bukan pakai modem lagi ya. Dia harus kayak nelpon kan, nah kalau sudah tersambung baru kirim data. Ya kan? Nah, semua jaringan internet yang ada sekarang, nah dia udah list lain dia. Nah, masalahnya untuk kendala teknis itu. Nah, kita perlu ada perangkatnya, kemudian harus ada koneksi ke internet. Nah, kebanyakan memang ketika proses transfer data dan informasi ini ingin dilakukan secara elektronik. Nah, itu biasanya partner kita itu memang dia belum ada fasilitas yang kita sebutkan tadi. Di kantornya belum ada internet ya, kemudian di kantornya malah enggak ada komputer. Nah, tapi ada enggak? Kantor sekarang enggak ada komputer, ada enggak kira-kira? Masih ada enggak? Ada kan? Di kampung Anda kantor apa yang enggak ada komputer di situ? Di kantor di kampung Anda tuh, kira-kira kantor apa yang enggak punya komputer? Ada enggak? Atau semua kantor yang ada di sekeliling Anda udah pakai komputer? Saya tanya siapa lah nih? Hasana. Coba Hasana, kamu tinggal di mana Hasana? Di Desa Kuala Pandu, Pak. Desa Kuala Pandu. di mana tuh? Di Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan juga, Pak. Kecamatan Teluk Meranti.
Oh, Teluk Meranti, Pelalawan ya. Nah, Iya. kantor apa yang dekat dengan rumah Anda tuh? Di kampungku cuma ada kantor desa, Pak. Ah, kantor desa. Ya kan kantor tuh kan. Nah, udah ada Iya, tapi ada. fasilitas ini udah ada belum? Udah ada internet, kemudian udah ada komputer di sana? Komputer ada, Pak. Cuman ya, Hah? Komputer ada, iya ada, Pak. internetnya Internet ada juga. udah masuk di kantor itu. Udah? Udah belum? Kayaknya udah, Pak, soalnya. Wah, ini nanti sesekali Kayaknya udah juga. ya, nanti sesekali malah ke kantor desa tuh. Ya, perkenalkan diri, Pak, saya Hasanah, bilang Pak Kadesnya. Saya mahasiswa sistem informasi gitu. Nah, apa yang bisa saya bantu nih di kantor desa nih? Nah, itu baru mantap itu. Ya, nanti Anda kan pasti banyak diminta anunya tuh, diminta pendapatnya. Nah, takal komputernya rusak ya, suruh perbaiki atau dia ngeprint nggak jalan. Nah, kan bisa Anda bantu tuh, model-model gitu. Nah, sehingga orang yakin nanti, oh ini mahasiswa SI Undri nih. Mantap, katanya kan. Printer nggak jalan bisa jadi jalan. Nah, itu jangan sampai printer yang bagus jadi rusak pula kalian buat. Nah, nanti hilang kepercayaan orang kan. Nah, oke, di tempat asana berarti udah ada masalah nih untuk masalah teknis ini. Tapi kan tidak semua kantor itu dia memiliki fasilitas yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi ini masuk dalam masalah teknis ya. Nah, ini salah satu kelemahan EDI. Dia harus ada itu. Nah, kemudian terbatasnya pihak bank misalkan di sini yang memakai program EDI ya. Nah, ada bank itu yang tidak ada program EDI yang bisa terhubung dengan kalau di universitas itu misalkan sistem informasi akademisnya. Tidak semua bank. Nah, kalau bank besar-besar dia pasti punya ya, pasti punya. Tapi kalau bank kecil-kecil ya, apalagi BPR kan, Bank Perkreditan Rakyat itu enggak ada tuh. Ya. Nah, kemudian belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemakaian sistem EDI. Nah, tapi kalau untuk jaminan transaksi elektronik itu udah ada ya di Undang-Undang ITE itu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Ada? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, karena ada kita lanjutkan. Nah, e-bisnis dan strategi organisasi ya. Nah, Anda harus ingat di sini bahwa penggunaan e-bisnis itu bukan merupakan strategi dasar ya. Nah, implementasi bisnis ini hanya berarti kita menggunakan teknologi informasi secara efisien dan efektif untuk melaksanakan proses bisnis. Jadi dia hanya bisa dikatakan apa? Bagaimana bisnis kita itu prosesnya bisa efisien ya dan efektif. Nah, jadi itu aja di bisnis itu.
Nah, kemudian nilai strategis implementasi e-bisnis ini tergantung pada sejauh mana proses tersebut dapat membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi. Ya, nah, jadi strategi organisasi itu misalkan kalau dia perusahaan, misalkan 5 tahun lagi dia pengen jadi go internasional misalnya, ya. Nah, dia udah terbitkan IPO misalkan ya, dia udah jual saham misalkan di bursa saham itu. Nah, itu namanya strategi organisasi ya. Nah, e-bisnis itu bukan strategi organisasi, dia hanya bagaimana proses bisnis yang ada di organisasi itu bisa berjalan efektif dan efisien supaya strategi organisasi itu bisa tercapai. Nah, jadi berbeda ya. Berbeda. Nah, ada 3 karakteristik ya transaksi bisnis ya yang ada di dalam bisnis ini. Nah, yang pertama dalam hal validitas ya. Nah, kata dasarnya kan valid ini. Valid. Kalau Anda buka kamus bahasa Indonesia tuh, nah, valid ini bisa di situ punya banyak arti ya. Salah satunya benar, sah ada juga tuh artinya. Nanti Anda sesuaikan aja dengan konteksnya. Nah, yang kita maksud untuk validitas ini bahwa kedua pihak dalam transaksi ini harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya ya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah. Nah, jadi kalau Anda punya perusahaan ya ingin melakukan transaksi bisnis menggunakan e-bisnis ini ya dengan perusahaan B misalkan. Nah, maka baik Anda maupun perusahaan B ini, nah ini harus punya identitas yang bisa Anda pastikan bahwa perusahaan itu betul-betul ada gitu. Nah, jangan sampai nanti Anda melakukan transaksi dengan perusahaan fiktif ya. Namanya aja ada, tetapi perusahaan itu misalkan nggak jelas. Nah, jadi Anda harus jamin bahwa validitas ini terjaga ya, sehingga transaksi kita itu betul-betul nanti sah terjadi. Nah, kemudian yang kedua ini integritas ya, integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan itu adalah akurat ya dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Nah, sama halnya gini loh. Ketika Anda belanja online di Lazada itu atau di Shopee misalkan, Anda beli misalkan printer 1 unit Epson 3150 ya. Nah, kemudian ketika barang itu udah di-delivery oleh perusahaannya, kemudian Anda ubah jadi printer merek Canon. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa nggak? Bagi Anda yang sering transaksi elektronik, pernah nggak Anda ganti barang yang sudah Anda pesan dan status barangnya udah dikirim? Dalam perjalanan dia. Bisa nggak? Biasanya tidak, Pak. Nah, ya pasti nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia menjunjung tinggi atau memenuhi aspek integritas ini. Nah, makanya selalu biasanya muncul ketika kita
mau oke kan pembelian kita itu, Anda udah masukkan nih di keranjang nih barang Anda beli, kemudian mau Anda oke ya untuk pembayarannya, itu selalu muncul biasanya pesan bahwa ketika Anda klik ini, barang yang Anda pesan tidak dapat ditukar. Pernah kan jumpai kan? Nah, itu adalah untuk menjamin bahwa Anda menjunjung tinggi integritas ini. Supaya tidak dapat diubah lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini dalam hal privasi ya, privasi, kerahasiaan ya. Nah, kita ingin bahwa transaksi bisnis yang dilakukan itu ya, itu tidak diketahui oleh orang lain selain Anda dengan pihak penjual. Nah, saya kira semua orang pasti ingin itu. Dia tidak ingin transaksi bisnis yang dilakukannya ya itu tidak bocor ya kepada pihak yang lain. Nah, makanya kedua organisasi itu dia harus menjunjung tinggi privasi ini. Artinya apa? Data yang dimilikinya itu tidak disebarluaskan ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya masih banyak juga ya organisasi di kalau kita lihat di Indonesia ini yang privasi ini kadang mereka anggap tidak merupakan hal yang serius ya. Nah, contoh misalkan Anda buka misalkan katakan apa ya, tabungan lah misalkan, rekening di suatu bank ya, di suatu bank. Saya nggak usah sebutkan nama banknya untuk menjunjung tinggi kode jurnalistik kan. Nah, jadi ketika Anda buka rekening di suatu bank, tentu kan data Anda itu kan Anda berikan ke mereka. Nama lengkap Anda, tempat lahir Anda, tanggal lahir Anda, pekerjaan Anda, alamat Anda, kan itu kan diminta tuh sama banknya. Kalau Anda nak ngasih itu nggak bisa buka rekening di sana. Nah, kemudian siapa nama ibu Anda, dan seterusnya. Nah, prinsipnya adalah bahwa sebenarnya data ini adalah data penting ini, data rahasia. Dan semestinya pihak bank itu harus merahasiakan data ini. Ya. Yang tahu tuh hanya dia saja. Tapi yang terjadi apa? Tidak saya kira mungkin ada di antara Anda di sini yang tiba-tiba dapat panggilan takkan dari asuransi apa ya, dari asuransi mana-mana dia yang menawarkan produk mereka atau jasa mereka. Nah, kok tahu dia nomor telepon Anda? Kok tahu dia siapa nama lengkap Anda? Ya kan? Tahu dia semua. Nah, artinya apa? Bahwa data yang sudah Anda percayakan tadi itu privasinya tidak dijaga oleh pihak tadi. Nah, ini adalah contoh yang seharusnya tidak boleh terjadi, ya. Nah, tapi itu memang ya bisa dibilang di Indonesia lah ya, itu belum dianggap penting. Jadi nomor telepon, ya, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, itu biasanya selalu disebarluaskan. Nah, hati-hati ya. Apalagi kalau zaman medsos sekarang ya. Kalau bisa data-data rahasia ini tidak Anda umbar ke umum ya. Ya, tidak Anda sebarluaskan ke umum. Nah, kenapa? Karena biasanya ya orang buat PIN ATM atau password atau apalah itu selalu kadang terkait dengan data-data ini. Nah, contoh tanggal lahir. Nah, saya yakin ada di antara Anda di sini PIN ATM-nya tanggal lahir, betul nggak?
Betul, Pak. Nah, Betul. atau passwordnya tanggal lahir. Nah, kalau Anda sebarluaskan data ini, otomatis orang yang berniat jahat ke Anda, ya, nah itu bisa menggunakan data-data yang ada di sekeliling Anda tadi. Nah, jadi hati-hati. Makanya kita harus cerdas ya. Data mana yang harus diketahui publik, data mana yang hanya diketahui oleh kita saja. Nah, kita harus bijak menyikapi hal ini. Ya, media sosial itu bukan berarti kita share everything ya. Nah, tetapi yang pantas-pantas saja. Nah, seperti itu. Oke. Sekira untuk hari ini cukup demikian ya. Selama-lama. Lama-lama nanti terpaksa minum dulu nanti saja dia nih. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, ini coba semua videonya di-on-kan. Ya, saya khawatir nih ada yang sedang husuk deh nih di sana. Ya, saking husuknya tertidur dia. Apalagi pagi-pagi ini setelah sahur itu kan enak tidurnya biasanya. Oke, ya semuanya tampilkan. Ada berapa nih yang masuk nih? 80. Oke, Hasana, Tommy, Salsabila, Natasha ada ya. Restu. Di absennya gini aja, saya sebutkan namanya, nanti kan saya putar lagi rekamannya. Yang enggak ada gambar enggak saya sebut namanya. Yang enggak ada videonya. Nurul Aulia, Muhammad Dinul Haq ada ya. Muhammad Raihan ada. Kalau enggak bergerak videonya berarti itu dicurigai tuh. Ya, Muhammad Arif, Dita, Dini Puspita, Abu Hanifah, Gita Pusparahma, Ahmad Fauzi ada ya. Dame ini panggilannya siapa nih? Panggilannya Dame, Pak. Dame ya, atau bacanya Dem gitu kan, agak bahasa Inggris dikit gitu kan. Enggak, Pak. Dame, Pak. Mulyani, Inka, Mahendri, Atifa, Muhammad Al-Ghifari ya, yang enggak ada videonya enggak saya baca ya. Lika Andari, Diva Kholis, Sabila. Sabila nama panjangnya siapa nih? Sabila aja, Pak. Sabila aja, ya berarti pakai aja di ujungnya nah. Yeni, Dendi, M. Faris, Hafid Siraj, Windy Hirza, Ivan Hirnudin, Ayu Wandira, Amanda, Muna Putra, Mayang Sari, Novita, Muhammad Fadal, Nurhamima, Lolita, Raffi, Alvin, Samsudin, Ramadia, oh banyak. Aduh, nah, habis suara saya nanti semuanya. Ya, nanti saya cek aja di recordingnya. Oke. Yang ketiga, Suherman. Suherman di mana nih posisi? Suherman Abdul Ghani. Halo. Suherman Abdul Ghani.
Nggak ada orangnya ya. Halo, Suherman. Nggak ada ya, Suherman ya? Oke. Ini yang nggak ada nama nih siapa nih? Noviane. Noviane. Ada nih Noviane? Ada, Pak. Mana videonya? Belum tampil. Wah, ya. Ya, tampilkan videonya. Rini Yuliani? Ada? Rini Juliani? Nggak ada ya? Elvina Ramadhani? Elvina Ramadhani? Ali Akbar? Saya, Pak. Wah ya, ini udah lama nak pangkas Mbak nih, Ali Akbar nih. Iya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya, karena pandemi ya. Kemudian siapa lagi nih? Muhammad Fadila. Hadir Pak, hadir. Mana nih, nggak nampak? Muhammad Fadila. Hadir Pak. Aduh, gelap-gelap kamu nih. Di mana nih? Mati lampu Pak. Kami sengaja matikan lampu. Ah, kenapa disengajakan? Ngapa sengaja dimatikan? Mas pagi Pak. Hah? Masih pagi, jam 9 nih coy. Masa masih pagi udah siang deh. Putih Melani. Putih Melani. Ada? Putih Melani ada? Enggak ada. Ya, yang enggak ada berarti ditulis enggak ada. Oke, jadi yang hadir ini. Iya Pak, hadir Pak. Oh, hadir. Ini hadir Pak. Tampilkan saya bilang videonya. Mana dia? Ini udah dihidupin kameranya Pak. Tapi enggak itu. Oke, nah ini udah saya ambil fotonya. Jadi yang hadir bisa ketahuan. Nah, silakan yang hadir untuk isi daftar hadir di link Google Form itu supaya ketahuan ya yang hadir dengan yang tidak. Hari ini pertemuan ke-11. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita tutup ya. Sampai pembahasan tadi ya. Nanti kita minggu depan masih tanggal ya. Tanggal merah kan? Sekarang tanggal berapa nih hari ini? 27. Oke. Minggu depan tanggal 4 ya, tanggal 4. Oke, masih masuk berarti kita minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.